Nanti kapan-kapan kita jelaskan itu syama'ilnya Rasulullah SAW itu disebutkan banyak dalam syair tadi. Ya, betul Ustaz Is. Khalaqas samawati wal ard ya. Mulai dari situ. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Khalaqas samawati wal ard wa khalaqal mauta wal hayata والطاعة والمعصية والصحة والسقم وجميع الكون وما فيه وخلق الخلق وأعمالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم لا تزيد ولا تنقص ولا يحدث حادث إلا بقضائه وقدره وإرادته وأنه تعالى حي عالم مريد قادر متكلم سميع بصير يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويعلم السر وأخفى خالق كل شيء وهو الواحد القهار. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan dari kajian kitab Risalatul Jami'ah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Khalaqas samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi itu adalah makhluk yang paling nampak menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan nyata bisa kita teliti. Bagaimana dibentangkan bumi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana di atasnya ada langit yang di situ tidak ada atapnya, tidak ada tiangnya, ada atap tapi tanpa tiang. Enggak ada itu kecuali hanyalah langit. Gimana dari langit itu bisa menurunkan air hujan. Dan dari bumi itu bisa menumbuhkan berbagai macam tanaman. Yang akhirnya orang bisa mengambil manfaat dari tanaman tersebut. Bahkan hewan-hewan pun juga bisa mengambilkan manfaat daripada tanaman tersebut. Nanti kalau membayangkan dari bibit sampai jadi pohon itu kan benar-benar luar biasa itu. Itu semuanya menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Anda mengatakan, enggak ini proses alami. Jadi kalau bibit itu ditanam, disirami nanti akan tumbuh. Berapa banyak yang ditanam tapi enggak tumbuh. Jadi itu semuanya yang menghidupkan, yang mewujudkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari langit bisa turun apa? Turunnya air bisa. Kadang turunnya salju. Begitu. Wa khalaqal mauta wal hayah. Kemudian menciptakan kematian dan kehidupan. Mati yang menciptakan Allah. Mati cuma sekali di dunia. Kehidupan 2 kali. Kapan kehidupan di dunia dan kehidupan ada di akhirat. Itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat kematian itu diserupakan dengan kambing. Ketika orang yang masuk surga udah masuk surga, yang masuk neraka udah masuk neraka, semoga kita tergolong yang masuk surga insyaallah. Maka kematian itu diserupakan kambing kemudian disembelih, lalu Allah menyatakan yang di surga enggak akan mati, kekal selamanya ada di surga, yang di neraka juga tidak akan mati, kekal selamanya ada di neraka. Na'udzubillah min. Semoga kita tergolong yang masuk surga insyaallah. Jadi itu semuanya yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah untuk urusan kematian itu menugaskan malaikat Israel, itu bagian pencabut nyawa. Ada satu hikayat yang menceritakan itu, dulu orang itu kalau mati ya enggak pakai sebab. Orang itu kalau mati enggak pakai sebab. Jadi enggak nunggu ada corona dulu atau ada apa dulu, enggak pakai begitu. Dep mati langsung. Jadi kalau ada kematian itu rata-rata tersangkanya yang disalahkan Israel. Akhirnya ketika itu malaikat Israel alaihissalam bilang, ya Allah ini saya disalahkan sama banyak orang ini. Ada ketika itu Allah SWT akhirnya dibuat sebab untuk kematian yang menyebabkan orang lupa dengan Israelnya tapi ingatnya sama sebabnya terus. Kok rame? Ya, itu ditenangkan ya biar tidak ganggu yang belajar. Ya. Jadi
Sekarang ini kalau ada orang mati, ada enggak kita? Kenapa mati? Diambil Israel. Enggak ada yang gitu ya. Mati kenapa? Sakit. Mati kenapa? Keracunan. Tanpa sebab aja kita mengatakan apa? Lu kemarin sehat, sekarang udah mati. Cuma gitu. Di sebabnya itu akhirnya sampai menyebabkan kita lupa dengan yang nyabut itu adalah malaikat Israel alaihis salam. Gitu ya. Itu udah diatur. Jadi kematian, kehidupan yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ata wal ma'siyah. Ketaatan dan kemaksiatan, siapa yang menciptakan? Yang menciptakan ketaatan. Taat itu apa? Sesuai dengan syariat. Yang menciptakan siapa? Allah. Yang menciptakan kemaksiatan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, Masya Allah menciptakan perbuatan maksiat? Iya. Manusia itu sama Allah dikasih kekuatan. Nanti manusia itu dia yang gerakkan. Dia mau gerakkan ke taat bisa, gerakkan ke maksiat juga bisa. Contoh, malam hari ini kita sama Allah dikasih kekuatan bisa melangkah, bisa hadir. Kita tinggal milih. Nongkrong di tempat yang isinya orang ghibah bisa. Datang ke majelis ilmu juga bisa. Lah kalau kita nongkrong ke tempat orang yang ghibah, itu ya ciptaan Allah, kemampuan kita itu. Untuk kesana itu ya ciptaan Allah. Kalau kita ke sini ini juga ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi enggak bisa kita. Loh, kalau itu yang ciptakan Allah berarti kita menyalahkan Allah, enggak bisa. Termasuk penyakit hati yang paling berat adalah ketika orang menyalahkan takdir atas dosa yang dia lakukan. Takdir enggak bisa disalahkan. Kamu kenapa kok bermaksiat? Takdir kok, enggak bisa. Loh, kamu juga punya kemampuan untuk bisa meninggalkan maksiat. Gitu. Nah, bab itu jangan dibahas dan jangan dipikir jeru-jeru, dalam-dalam enggak usah. Kenapa? Karena sebab pertama kali aliran sesat itu muncul karena mikirkan takdir. Tugas kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala selalu jadi hamba yang terbaik. Jadi pikirannya jangan ke arah takdir. Sebagaimana telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, kadang-kadang setan itu memberikan satu waswas, langit ciptaan Allah, bumi ciptaan Allah, lalu setan akan menimbulkan waswas, siapakah yang menciptakan Allah? Kalau sudah sampai di situ, suruh a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu juga kalau kita pikirannya udah sampai mikirkan takdir dan lain sebagainya, jangan kita kejar dengan akal kita, enggak mampu. Gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Selesai. Saya dipahami ya? Dulu datang orang sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saya mau bertanya tentang takdir, bagaimana hakikatnya takdir itu? Sama Sayyidina Ali dijawab, takdir itu jalan yang gelap, jangan kamu lalui, nabrak. Lautan yang dalam, jangan kamu selami, enggak bisa keluar. Tetanggamu barusan mati, mikiro kalau kamu mati bekalmu apa? Jadi enggak usah sibuk mikiri takdir, sibuklah kamu mikirkan apa bekal kamu untuk menghadapi kematian. Itu nasihat daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wasihata wasaqama, dan juga menciptakan sehat dan sakit. Sehat yang menciptakan Allah, sakit yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Wa jami'al kauni wa ma fi, dan semua yang ada di alam ini semuanya itu semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqal khalqa wa a'malahum. Allah menciptakan makhluk dan apa yang mereka lakukan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi kalau ada orang hebat ceramahnya, itu yang menciptakan siapa? Anda ahli lukis, yang menciptakan siapa? Allah. Anda ahli masak, yang menciptakan siapa? Allah. Anda ahli arsitektur, yang menciptakan siapa? Allah semuanya. Itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum, dan Allah sudah memberikan ketentuan rezeki-rezeki makhluk itu dan ajal-ajalnya. Rezekinya itu jatahnya begini, ya dikasihkan semua sama Allah. Ajalnya, matinya kapan,
di mana itu semuanya udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi masa umur kita yang ngatur Allah, rezeki juga yang ngatur Allah. Nah, nanti setelah saya terjemahkan, saya jabarkan nanti yang kajian kitabnya, nanti di akhir saya akan menjelaskan lagi tentang dua hal ini, yaitu tentang nasib orang itu bisa berubah apa enggak. Satu. Dan yang kedua, sesuai dengan judul kajian malam ini. Apa judulnya? Misteri rezeki. Makanya yang hadir ini semangat gara-gara ada rezekinya itu soalnya nih. Termasuk yang mau ngajar juga semangat soalnya. Biasanya kalau habis membahas bab rezeki terus dapat rezeki juga, biasanya tuh begitu gitu loh. Jadi Allah udah ngatur rezekinya makhluk, ajalnya udah diatur sama Allah Subhanahu wa taala, sudah ada pembagiannya. La tazidu wa la tanqus, enggak nambah, enggak kurang. Enggak nambah, enggak kurang. Begitu. Wala yahdutsu haditsun illa biqadaihi wa qadarihi wa iradatih. Tidak ada satupun kejadian yang terjadi di alam ini kecuali di situ ada qadha-nya Allah, qadarnya Allah dan iradahnya Allah. Apa maksudnya Ustaz? Maksudnya begini. Iradahnya Allah itu keinginan Allah. Keinginan Allah. Qadha itu apa? Qadha itu ibarat seperti skenario. Film itu kalau mau dibuat pertama kali Pak, skenarionya dulu ya. Skenarionya dulu. Ini filmnya tentang apa? Perang. Filmnya tentang apa? Misalkan dibuat skenario dulu. Skenario film itu udah terjadi atau belum? Itu namanya qadha. Nah, terjadinya nanti berlangsungnya skenario film itu namanya qadar. Paham ya? Contoh. Maghrib tadi kita enggak tahu. Isya bakal ngapain, enggak tahu kita. Itu qadha. Jadi contoh gini aja. Besok pagi kita bakal ngapain? Jadi enggak tahu. Oh saya aja enggak tahu kok. Padahal bawa kitabnya tetap enggak tahu. Soalnya enggak ada di kitab ilmunya ini. Besok ngapain kan enggak tahu kita. Besok jam 7 pagi kita ngapain? Enggak tahu. Tapi Allah sudah tahu, Allah sudah punya kehendak untuk kita dan Allah sudah punya qadha untuk kita. Qadhanya sudah ada. Qadarnya ternyata besok jam 7 pagi kita ngantar anak sekolah. Ke pasar. Olahraga. Ini, itu dan lain sebagainya. Yang belum terjadi skenarionya itu namanya qadha, kejadiannya namanya qadar. Makanya kita kan bisa kalau peristiwa sudah terjadi kita mengatakan apa? Sudah takdir. Paham ya? Kemudian setelah itu wa annahu ta'ala hayyun. Nah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha hidup. Alimun. Hidupnya Allah itu adalah hidup yang sejati. Hidup yang tidak diawali dengan ketiadaan dan diakhiri dengan ketiadaan. Tapi Allah selalu ada dan selalu hidup. Dan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang selalu ada. Malaikat Jibril Ustaz, Malaikat Jibril sempat tidak ada. Dan nanti juga akan mengalami ketiadaan. Yang tidak mengalami ketiadaan baik di awalnya ataupun di akhirnya itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alimun, maha mengetahui. Apapun Allah tahu. Yang ada dalam hati kita Allah Subhanahu wa taala semuanya tahu. Isi hati kita Allah Subhanahu wa taala semuanya tahu. Muridun, maha berkehendak. Tidak ada satupun yang terjadi di alam ini, besar, kecil, baik, buruk, manfaat, madharat, keberuntungan atau kerugian, nambah, kurang, semuanya itu semuanya kecuali sudah ada iradah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya pindah ke sini. Ini tidak mungkin terjadi kecuali Allah juga ada iradah seperti itu.
Begitu. Qadirun maha mampu. Jadi kemampuannya Allah itu tidak bisa dibatasi dengan apapun juga. Kemudian setelah itu mutakallimun maha berbicara. Cuma pembicaraan Allah enggak sama dengan pembicaraan makhluknya. Beda ya. Antara pembicaraan Allah dengan pembicaraan makhluk. Ini nak maju aja. Kemudian sami'un maha mendengar, basirun maha melihat. Jadi kalau perhatikan di Quran itu mesti sami'un basirun ya. Pernah enggak basirun sami'un? Enggak ada ya? Sami'un basirun. Kenapa kok mendengar baru melihat? Karena organ manusia yang pertama kali berfungsi itu telinga. Itu organ manusia yang pertama kali berfungsi, itu telinga. Makanya pertama kali bayi lahir itu disunahkan apa? Diadzani. Kenapa? Dengar bayi itu. Coba bayi lahir dikageti, tapi ya jangan dipraktekkan ya. Dikaget, umpama dikageti, itu bayi bisa kaget. Tapi kalau bapaknya misalkan joget di depannya dia tidak mungkin ngaruh. Kenapa? Organ penglihatannya belum berfungsi. Tapi pertama kali itu adalah organ pendengar, makanya sunnah diadzani. Dan diadzani ini sunnah hukumnya. Kenapa? Diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan bingung, diadzani dalilnya mana? Tinggal ngadani bayi kok pakai tanya dalil. Diadzani itu sunnahnya Rasulullah SAW. Gitu. Itu jadi Allah maha mendengar, apapun juga Allah bisa mendengar dan apapun juga itu bisa Allah lihat. Kemudian ditutup dengan 3 kutipan ayat Quran. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui pengkhianatannya mata. Nah, mata itu kalau bermaksiat bisa langsung bermaksiat seketika tanpa ada ancang-ancang dan tanpa ada yang mengetahui. Maaf, seseorang laki-laki yang melihat dengan syahwat yang bukan mahram. Atau seorang perempuan yang melihat dengan syahwat pada laki-laki yang bukan mahram. Maka dia sekali ngelirik itu bisa jadi tidak ada yang tahu. Bagi kok pakai kacamata hitam. Tidak kelihatan itu tambahnya. Tidak kelihatan itu, tapi Allah SWT itu bisa tahu. Wa ma tukhfis sudur, dan apa-apa yang terpendam di dalam hati. Bayangkan, bagian zahir yang paling ringan aja, yang semua orang enggak ada yang tahu, Allah tahu, dan apa yang ada di dalam hati itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamus sirra wa akhfa. Allah mengetahui rahasia-rahasia siapapun. Rahasia itu apa sih? Yang tahu kita sama orang lain. Saya punya rahasia saya sama akhirnya Ustadz Nabil misalkan punya rahasia. Yang tahu kita berdua, tapi Allah tahu. Wa akhfa, dan yang lebih rahasia lagi, yang orang enggak ada yang tahu hanya diri kita. Allah itu juga tahu. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahar. Allah itu adalah pencipta segala sesuatu dan dia adalah yang maha esa dan juga maha perkasa. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu kita pahami bersama. Jadi wajib kita semuanya ini tidak boleh bertanya paling tidak 2 hal ini. Bagaimana Allah dan kenapa Allah begitu? Itu tidak boleh tanya. Makanya saya ini kadang-kadang tanya jawab ini sering ditanya begitu tuh bingung saya. Habib kenapa sholat isya 4 rakaat? Ya tidak tahu saya, ini semua yang ngatur Allah. Kenapa kok sholat subuh 2 rakaat? Ya saya jawab, lah kenapa enggak 3? 2 kan bagus umpama gitu. Nanti ada kalau pertanyaan kenapa ini kalau dijawab nanti timbul kenapa lagi. Kenapa
waktu subuh kok 2 rakaat? Ya karena subuh kan baru bangun tidur. Kenapa subuhnya enggak dibuat jam 7 aja? Loh, kenapa lagi kan akhirnya? Kenapa itu enggak bisa dijawab. Dan tugas kita itu bukan disuruh tahu kenapa itu tadi. Tugas kita itu disuruh meyakini Allah, meyakini Rasulullah, meyakini Al-Quran dan mengamalkan isi serta ajarannya. Itulah kewajiban kita semuanya. Jangan nanya bentuknya Allah bagaimana, enggak boleh juga. Nah, karena Allah itu tidak bisa dibayangkan dengan akal kita semuanya. Jadi Allah itu berbeda dengan akal kita semuanya. Kemudian yang mau saya sampaikan tentang masalah tadi misteri rezeki dan juga tentang nasib. Nah, nasib ini bisa berubah apa enggak sebenarnya? Ini kan banyak yang kadang-kadang bingung. Ya. Ini jangan sambil ngantuk loh ya. Sambil ngantuk bahaya nih dengarkan nih. Begini, ini saya buat misalkan sistemnya kayak tanya jawab ya. Apakah nasib seseorang itu bisa berubah? Belum. Dengarkan dulu ini, jangan jawab bisa dulu. Terlalu semangat. Tadi kan sudah dijelaskan. Allah udah ngatur, ini rezeki, ini ajal. Ditetapkan sama Allah. Apakah itu tadi bisa berubah? Apa tadi bisa berubah? Nah, jawabannya nih. Para ulama sebenarnya beda pendapat. Sebagian mengatakan itu yang namanya ajal sama rezeki itu la yazidu wa la yanqus. Enggak bisa nambah, enggak bisa kurang, jadi enggak bisa berubah. Secara zahir makna begitu. Ada lagi yang mengatakan enggak, itu bisa berubah. Buktinya ada hadis Nabi, la yaruddul qadara illa du'a. Enggak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Artinya apa? Sesuatu yang akan ditakdirkan terjadi kepada kita, mungkin itu daripada keburukan, apabila kita berdoa maka itu bisa dijauhkan daripada kita semuanya. Nah, garis tengah daripada pemahaman ini saya ambil daripada karya Ibnu Ajibah, Tafsir Bahrul Madid. Beliau mengatakan kalau takdir itu sudah terjadi ya tentu tidak bisa dirubah. Maksud itu adalah qadha yang belum terjadi, bisa dirubah atau tidak. Nah begini, beliau mengatakan qadha itu dibagi menjadi 2. Ada qadha mu'allaq, ada qadha mubram. Qadha mu'allaq itu gimana? Qadha mu'allaq itu yaitu yang masih bisa dirubah. Dalam Tafsir Bahrul Madid dikatakan qadha mu'allaq itu ketentuan Allah di masa yang akan datang kepada hambanya, yang mana mungkin malaikat bisa tahu, mungkin juga orang-orang yang Allah pilih juga bisa tahu. Nabi Muhammad SAW sering enggak bicara tentang akhir zaman? Terjadi apa enggak? Bisa itu, bisa. Qadha mu'allaq. Qadha mu'allaq itu bisa. Yang Allah tunjuk bisa tahu dan itu masih bisa berubah. Ada lagi namanya qadha mubram, itu yang tahu hanya Allah dan juga itu tidak bisa berubah. Tidak bisa berubah. Terus gimana Ustaz? Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu Allah itu bisa menghapus, bisa menetapkan. Itu apa? Qadha mu'allaq. Wa indahu kitab, dan di sisi Allah itu kitab, itu qadha mubram, itu yang enggak bisa dirubah. Paham ya? Jangan tanya qadha mu'allaq apa, mubram apa. Ini juga enggak dijelaskan di sini. Kadang-kadang urusan rezeki bisa jadi ada yang masuk mu'allaq. Ada rezeki tertentu yang bisa masuk ke dalam mubram. Paham ya? Kemudian setelah itu di Imam Ibn Mardaweh dan Ibn Asakir, beliau meriwayatkan hadis ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Nabi Muhammad SAW,
tentang tafsir yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu indahu umul kitab, maka Nabi menjawab, saya akan menyenangkan kamu dengan tafsirnya ayat ini. Dan umat-umatku akan senang dengan tafsirnya ayat ini. Apa? Sedekah, birrul walidain, kemudian berbuat amal soleh kebaikan, maka itu bisa merubah seseorang dari nasib yang buruk menjadi nasib yang baik. Bisa menambah umur seseorang dan bisa menjauhkan seseorang daripada kematian su'ul khatimah. Artinya tentunya ini kan globalnya ya. Globalnya itu bisa jadi seperti itu. Jadi amal-amal soleh itu bisa merubah seseorang dari orang itu aslinya orang yang celaka menjadi orang yang beruntung. Syaqi menjadi sa'id. Itu hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mardaweh dan Imam Ibn Asakir. Itu juga dikutip dalam kitab Ad-Durrul Manthurnya Imam As-Suyuti. Gitu. Jadi intinya nasib bisa berubah atau tidak? Jawabannya ada yang bisa, ada yang tidak. Pokoknya kita niatkan amal soleh terus. Nanti insya Allah bagian-bagian daripada amal soleh kita itu akan ada yang bisa merubah nasib kita menjadi lebih baik. Tapi apa? Amal soleh. Terutama apa? Sedekah dan birrul walidain. Habib orang tua saya sudah meninggal dunia. Lebih bisa birrul walidain. Tetap bisa. Gimana? Ya didoakan. Ya istighfar untuk orang tuanya. Sedekah untuk orang tuanya. Begitu. Paham ya? Nah, dikisahkan ada cerita. Dan ini ceritanya Abu Rumi. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW hidup seseorang yang bernama Abu Rumi. Abu Rumi ini min syarri ahli zamani. Orang yang di zaman itu yang paling bejat kelakuannya. Kana la yada'u syai'an minal maharimi illa irtakabah. Tidak ada satupun yang haram kecuali sama dia dilakukan. Jadi itu prestasinya dalam dunia kemaksiatan sudah legend itu. Top itu sudah. Di kemaksiatan apapun juga sudah dilakoni. Mau limo, bukan cuma ngelakoni lagi, hatam mungkin sudah dia. Sampai dari saking keterlaluannya orang ini, Nabi sampai menyatakan apa? La in ra'aitu abarumi fi ba'dhi azqatil Madinah la adribanna unuqah. Kalau saya ini ketemu sama Abu Rumi ini di kampung-kampung Madinah ini, saya akan penggal lehernya. Bayangkan Nabi Muhammad yang selembut itu, yang sesantun itu kalau ketemu Abu Rumi sampai kepengin menggal lehernya. Anda bayangkan. Nah, suatu ketika sebagian daripada sahabatnya Nabi Muhammad SAW kedatangan tamu. Ketika kedatangan tamu, kemudian ngomong sama istrinya, ini kita nggak ada apa-apa nih buat menghormat tamu. Saya bingung juga, terus gimana? Gini aja, kamu ke tempatnya Abu Rumi dah, minta apa dah ke dia, mungkin rumahnya dekat. Istrinya kaget, saya disuruh ke Abu Rumi, itu kan orang Madinah yang paling bejat, masa saya disuruh ke sana? Nggak akan ada apa-apa, tenang aja. Ya udah diperintah sama suaminya, berangkat ke tempatnya Abu Rumi. Ngetuk pintu. Di dalam tanya, siapa itu? Fulana. Ngapa ke sini? Dibuka pintunya, kemudian nyampaikan hajatnya. Saya disuruh suami saya untuk minta sesuatu untuk jamu tamu. Akhirnya malah digoda sama Abu Rumi. Digoda, dirayu, Abu Rumi mau tangannya tuh mau mendekat ke tubuhnya perempuan itu. Tiba-tiba perempuan itu gemeter begitu. Dan Abu Rumi nanya, kamu kok gemeter kenapa? Saya tidak pernah didekati sama laki-laki yang bukan mahram. Dan saya Abu Rumi mikir, ya Allah, kamu baru sekali aja gemeter. Abu Rumi dari kecil udah kumpulnya sama perempuan yang bukan mahram. Udah dah, saya janji mau tobat, sekarang ini saya mau tobat. Udah kasih, pergi itu perempuan, Abu Rumi pergi. Lah, kemudian setelah itu besoknya
Abu Rumi datang ke Nabi Muhammad. Nabi bilangnya apa? Kalau ketemu Abu Rumi mau diapain? Panggal. Begitu datang ke Nabi Muhammad, Nabi nyambut marhaban bi Abi Rumi, ahlan wa sahlan, marhaban, selamat datang Abi Rumi. Nah ini duduk, kasih tempat duduk. Sahabat bingung. Ya Rasulullah ini kan Abi Rumi nih. Tanya-tanyaan. Ini kan mau dipenggal sama Nabi kok dikasih tempat. Akhirnya ketika itu sama Nabi suruh duduk di sampingnya. Udah setelah itu Nabi nanya, Abu Rumi, ma'amil talbarihah. Abu Rumi, semalam kamu beramal apa sih? Ya Rasulullah, saya ini kok ditanya beramal apa, saya tidak punya amal apa-apa. Mungkin saya ini orang yang paling buruk, saya ini orang yang paling hina. Kemudian dijawab sama Nabi, sesungguhnya kamu sama Allah sudah dirubah menjadi calon penghuni surga. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah itu bisa menghapuskan segala macam ketentuan dan bisa menetapkan segala macam ketentuan. Nah, artinya apa? Artinya dari kisah ini, yang pertama nasib seseorang itu bisa berubah dengan amal soleh. Ataupun tanpa amal soleh kalau Allah menghendaki. Allah Tuhan, jangan nanya kenapa. Ini HP saya taruh di kantong kanan. Anda berhak enggak tanya kenapa? Enggak, ngapain Anda tanya kenapa? HP saya, kantong saya mau apa ikut campur? Bener apa enggak? Kita ini kan makhluknya Allah mau berbuat apapun juga ya biarin. Suka-sukanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu haknya Allah. Lalu Nabi nanya, kamu beramal apa? Abu Rumi menjawab, saya tidak ada amal. Bisa jadi mungkin tanpa amal Allah rubah, bisa jadi. Atau mungkin amalnya sebenarnya sangat sepele. Tapi karena Allah terima, jadinya itu bisa merubah nasibnya. Makanya jangan pernah meremehkan amal kecil. Ada seorang ulama ditanya, amal apa yang paling afdal? Jawabannya simpel, amal yang diterima. Bener enggak? Amal apa yang paling afdal? Yang diterima sama Allah. Lalu enggak diterima sama Allah, apa afdalnya? Jadi jangan pernah meremehkan amal kecil. Kenapa? Bisa jadi itu yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sehari sekarang ini biasakan beramal. Ketemu orang sedekah. Lihat semut makan gula jangan kadang orang tuh lihat semut langsung dipites gitu. Jahat bener ya. Biarkan semutnya makan, yang penting jangan dia kalau gigit tidak apa-apa, kita singkirkan dari badan. Dan kita mungkin kita sekedar ngasih makan kucing atau ngasih beras. Biasanya kalau orang tuh ada yang di depan rumah itu sering ada burung. Terus saya dulu masih SD itu saya ingat tuh di depan rumah saya itu sering banyak burung, orang ngasih beras begitu. Sekarang udah nggak ada, kenapa? Saking banyaknya motor yang lewat sudah. Saking banyaknya motor yang lewat ngasih makan ayam, sepele. Senyum, ketemu sama orang, nyenangkan hatinya, orang kita nggak tahu di amal yang mana yang Allah terima dan di amal yang mana yang menyebabkan hidup kita dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Alhamdulillah. Berarti nasib bisa berubah atau tidak? Ada yang bisa, ada yang tidak gitu loh. Jadi jenengan jawabannya tidak salah. Ada yang bisa? Ada, namanya qadha mu'allaq. Ada yang tidak bisa? Ada, namanya qadha mubram. Tapi tugas kita bukan ngurusi itu. Tugas kita itu adalah beramal soleh, begitu. Bab nasib sudah. Bab rezeki. Rezeki banyak yang semangat ini. Langsung melek semuanya. Tidak ada yang ngantuk kalau bab rezeki ini. Rezeki itu kayak kata-kata yang punya magnet khusus begitu. Sudah ngomong rezeki itu semangat semuanya. Ya. Apa yang dimaksud dengan rezeki? Rezeki itu adalah segala sesuatu yang bermanfaat. Itu namanya rezeki. Jadi jangan dikatakan rezeki itu cuma rekening isinya nambah, bukan itu.
Atau perabotan di rumah kita nambah, atau kulkas kita isinya semakin bertambah. Bukan itu yang dinamakan rezeki. Itu termasuk rezeki, tapi jangan dibatasi hanya di situ. Segala sesuatu yang bermanfaat itu rezeki. Nah, rezeki itu dibagi menjadi dua. Ada rezeki ijabi, ada rezeki salbi. Ada rezeki ijabi, ada rezeki salbi. Rezeki ijabi contohnya apa? Ini tadi saya datang kosong. Saya duduk, ada air minum, ada kopi. Ini rezeki. Rezeki apa enggak ini? Jenengan tadi awal duduk belum dapat ya? Sekarang dapat kopi. Rezeki apa enggak? Sudah mensyukuri nikmat kopinya? Alhamdulillah. Syukuri bisa minum kopi. Itu namanya rezeki ijabi. Tiba-tiba ada orang telepon, Assalamualaikum Ustadz Muhammad, saya berkeinginan untuk memberikan hadiah kepada Ustadz. Berapa? 1 miliar. Oh. Kamu sadar? Alhamdulillah saya sangat sadar. Begitu ditransfer terus saya ternyata kemarin ngelindur. Wah. Itu namanya rezeki ijabi. Paham ya? Rezeki ijabi itu yang didatangkan sama Allah. Ada namanya rezeki salbi. Namanya rezeki salbi. Rezeki salbi itu apa? Kita sehat, tak sakit. Coba bayangkan kalau naudzubillah min dzalik ada orang yang sakitnya, ada orang sakit, mohon maaf, sakitnya sepele. Mohon maaf ya, tidak bisa buang gas. Itu kira-kira berobatnya panjang apa enggak itu? Harus operasi, harus ini itu dan lain sebagainya. Atau mohon maaf tidak bisa buang air besar. Itu. Makanya kalau kita bisa buang gas itu termasuk rezeki. Tapi jangan di depan orang ya. Akhirnya sebentar ya, saya mau bagi-bagi rezeki dulu. Itu namanya mengazab itu, kan bagi-bagi rezeki itu. Man tabarihuh zada aqluh. Orang tuh kalau baunya wangi, akalnya pintar. Berarti kalau kena bau-bauan yang tidak wangi, bisa menjadikan sebab kebodohan. Itu berarti. Ada rezeki salbi, kita dibuat sehat. Malam ini tidak ada keluarga kita yang sakit. Tidak harus kita berobat ke rumah sakit. Begitu itu namanya semuanya, itu namanya rezeki salbi. Dijauhkan daripada itu semuanya. Lah, rezeki ijabi itu orang sering lupa bersyukur, apalagi rezeki salbi. Benar apa enggak? Rezeki ijabi aja ini kopi aja kadang kita lupa syukur, apalagi rezeki salbi. Makanya wa qalilun min ibadiyasy syakur. Benar-benar dikit orang yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu. Tersyukur alhamdulillah, anak saya enggak ada di rumah sakit saat ini. Alhamdulillah jasad saya enggak harus diinfus. Rezeki itu namanya. Rezeki itu. Jadi enggak harus rezeki itu sifatnya sesuatu yang secara materi. Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi mengatakan jangan dikira rezeki itu cuma harta, enggak. Sehat itu rezeki. Duduk di sini senang apa enggak? Senang itu rezeki. Punya duit banyak tapi enggak punya senang. Gimana? Enggak enak kan? Senang itu rezeki. Tenangnya batin itu rezeki. Punya jodoh itu juga rezeki. Berapa banyak orang yang pusing enggak ketemu sama jodohnya? Enggak ketemu jodohnya. Kadang-kadang ada. Dulu kita kalau sama teman-teman yang ada di pondok itu kalau ada orang sudah usia umur misalkan kok enggak nikah-nikah enggak ketemu sama jodohnya, biasanya kita kerjain, jangan-jangan jodohmu sudah mati. Jadi jatahnya ketemunya di akhirat. Enggak, tapi enggak ada gitu. Itu cuma bercanda itu. Nah, kemudian jadi itu rezeki semuanya itu namanya rezeki. Kita enggak harus tinggal di kolong jembatan. Lah rumah saya kan masih ngontrak, mesti dipinjemi orang. Tapi kan enggak tinggal di kolong jembatan. Itu namanya rezeki.
Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Jelas kan? Alhamdulillah. Itu namanya rezeki. Begitu. Nah. Jadi kita sudah paham, rezeki itu semua yang bermanfaat. Ada ijabi, ada salbi. Kemudian rezeki itu mesti dibagi lagi. Ada rezeki itu yang berkah, ada rezeki itu yang tidak berkah. Ada orang kerjanya haram, dapat duit, rezeki apa enggak? Ya rezeki, tapi tidak berkah. Makanya di dalam doa-doanya Nabi Muhammad SAW itu kalau doa rezeki seringkali ditambahkan warizqan thayyiba, rezeki yang baik. Kenapa? Mafhumnya ada pula rezeki yang tidak baik. Begitu. Kemudian poin yang berikutnya yaitu rezeki kita ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi ini kecuali rezekinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya semua rezekinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu enggak usah kerja, ya silakan. Monggo. Nanti saya tidak dapat apa-apa. Lah itu jatah rezekimu ya ketika kamu tidak kerja mungkin Allah enggak ngasih. Allah kasih ini orang karena kerja dia dapat rezeki. Ada orang mungkin enggak kerja dapat rezeki. Ada yang kerja dari jalur kerjaannya enggak dapat rezeki dari jalur yang lain. Makanya kerja kita itu niatkanlah untuk ibadah. Mendekatkan diri dengan pemberi rezeki. Siapa pemberi rezeki? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bisa enggak memberikan makhluk itu rezeki tanpa dia usaha? Bisa, Allah maha mampu. Tapi Allah itu dan Nabi Muhammad SAW itu enggak senang dengan orang yang malas. Enggak senang dengan orang yang malas. Allah tuh senangnya dengan orang yang semangat. Atau orang, Nabi Muhammad juga senang sama orang yang kerja. Memang ada orang-orang tertentu makomnya ahli tajrid. Ahli tajrid itu dia enggak kerja sama sekali, fokusnya cuma ibadah. Dan nanti dia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nih, dikisahkan begini. Ada dua orang ulama, yang satu gurunya, satu muridnya. Muridnya juga ulama. Yang guru ini ahlu tajrid, hidupnya cuma ngajar, doa, dakwah begitu. Muridnya ahlul asbab, kerja muridnya. Muridnya itu kerja. Nah, suatu ketika muridnya ini di sela-sela kerja dia datang ke gurunya untuk belajar. Di sela-sela dia tuh datang ke gurunya, tiba-tiba dia lihat ada burung yang sayapnya patah. Ini burung sayapnya patah, makanya gimana? Tiba-tiba datang burung yang lain untuk ngasih makan ke burung yang sayapnya patah tersebut. Dia mikir, Masya Allah, burung sayapnya patah aja masih dipikir sama Allah. Berarti rezeki itu yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Pulang dia ke tempat gurunya, bilang sama guru, mulai besok saya tidak mau kerja lagi. Kenapa? Saya lihat burung yang sayapnya patah dikasih makan sama burung yang lainnya. Artinya apa? Allah pasti menggiring rezeki untuk kita semuanya. Kata gurunya, oke. Jadi kamu lihat burung yang dikasih makan sama burung yang lainnya, kamu terus gak mau kerja. Kamu nganggap kalau kamu nanti gak kerja ada orang yang ngasih kamu. Betul. Lah kenapa kamu gak niru burung yang kerja kemudian ngasih makan ke orang lain? Kenapa kok yang kamu tiru burung yang dikasih makan sama orang lain? Kenapa kamu gak niru ngasih makannya burung itu kepada orang lain? Artinya gurunya kemudian ngajarin gini loh. Saya ini sama Allah sudah diarahkan jalur saya itu begini tajrid. Saya gak kerja tapi rezeki Allah datangkan untuk saya. Dan saya memang orang yang bisa seperti itu. Hati saya gak pernah berharap kepada makhluk ataupun harta yang dimiliki sama makhluk. Lah kamu sama Allah dimudahkan untuk kerja, ya kamu kerja. Kita berdua sama-sama jadikan hidup kita untuk Allah. Kamu yang kerja, niatkan kerja kamu untuk ibadah. Saya yang ibadah juga niatkan saya benar-benar ibadah. Keduanya berjalan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami? Jadi kita tuh bekerja diniatkan untuk ibadah.
Habib, saya tuh kepengen jadi orang yang kaya. Ada yang nanya begitu. Kaya atau berkah? Bisa jawabannya dua-duanya ya. Tidak ada orang yang cuma mau hanya berkah Bib, tapi usahakan juga kaya. Kan kadang masih nawar gitu. Ya kalau kamu kepengen kaya dan berkah, silahkan kamu kerja, kerja, tapi jangan kerja kamu yang haram. Satu, kerja kamu yang halal. Dan setelah itu sekian banyak amalan untuk mendatangkan rezeki udah diajarkan sama Nabi. Tawakal itu termasuk mendatangkan rezeki, hati, tawakal. Nabi pernah bersabda, kalau kamu tawakalnya seperti burung, Allah akan ngasih kamu rezeki kayak burung. Pagi kamu lapar, sore hari sudah kamu kenyang. Tawakal itu termasuk sebab dapat rezeki. Jadi hati, bukan jasad terus malas ya, hati yang bersandar hanya kepada Allah. Baca surat Al-Waqiah. Salat duha. Dan satu salawat kepada Nabi Muhammad. Banyak beristighfar. Birrul walidain. Kemudian satu silaturahmi. Itu sebab menjadikan orang mendapatkan rezeki yang berkah. Jadi saat ini konsep rezeki itu kita sudah tahu. Rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak usah bingung. Tugas kita apa? Kerja. Lah kerja kalau nggak dapat apa-apa gimana? Kerjamu niatkan untuk ibadah. Allah akan ngasih kamu rezeki baik dari jalur kerjaanmu ataupun dari jalur yang lainnya. Bil harokah tanzilul barokah. Karena kalau sudah ada gerak, ada obah, gerak, maka nanti akan turun berkah. Itu paham ya? Nah, dikisahkan di sini. Dan di sini. Ini kisah dari tafsirnya Imam Al-Qurtubi. Diriwayatkan oleh Al-Hakim At-Tirmidzi. Dulu Asy'ariyin itu Abu Musa Al-Asy'ari, Abu Malik, Abu Amir dan kelompoknya ketika mereka itu mendatangi Nabi Muhammad SAW. Mereka ketika itu orang-orang yang enggak punya apa-apa, miskin. Ketika datang kepada Nabi Muhammad SAW, mereka sampai di Madinah, mereka enggak punya bekal apa-apa, udah kelaparan, bingung harus berbuat apa. Akhirnya satu kelompok ini bilang sama salah satu di antara mereka, gini aja, kamu datang ke Rasulullah, minta sesuatu buat kita kelaparan loh ini. Oh yaudah. Akhirnya benar datang ke Rasulullah. Baru mengetuk pintu rumahnya Nabi, dengar ada orang yang baca ayat. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Akhirnya dia bingung. Orang Asy'ari itu enggak lebih rendah dari hewan melata. Berarti rezeki pasti dikasih sama Allah. Jadi dia enggak jadi ngetuk pintu rumah Nabi, pulang lagi. Wah temannya nanya, gimana? Insya Allah kita akan mendapatkan rezeki. Dipikir udah minta sama Nabi. Diem aja dia. Ditunggu gak dapat apa-apa ternyata. Subhanallah setelah itu datang orang bawa wadah makanan. Wadah makanannya itu ada roti, ada daging. Roti, daging macam-macam. Gudeg, tempe, bacem. Tidak ada itu. Akhirnya mereka makan. Dimakan itu makanannya berkah, masih sisa. Ketika sisa mereka mikir, ini kita kembalikan aja ke Rasulullah. Kesian siapa tahu ini kalau dibawa sama Nabi mungkin bisa untuk keluarga Nabi atau siapapun sahabat yang lainnya. Akhirnya pergi ke Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ketika itu sampai di depan rumah Nabi ketuk pintu, Rasulullah, terima kasih, Masya Allah, kami ini tidak pernah makan makanan seenak ini sebagaimana yang engkau kirimkan kepada kami. Tapi heran, saya tidak ngirim makanan apa-apa kepada kalian. Loh, ini ada makanan kan kalian yang ngirim. Kan Rasulullah yang ngirim, kan ini makanan kepada kita. Enggak, saya enggak ngirim apa-apa ke kalian kok. Akhirnya kumpul semua, panggilnya satu. Kamu tadi minta enggak sama Nabi? Saya enggak minta. Terus
Ya saya dengar ayat wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kata Nabi, lah itu sesuatu yang Allah berikan rezeki kepada kalian semuanya. Artinya jalur rezeki itu benar-benar misteri. Dan subhanallah rezeki kita itu tahu alamat kita. Sekalipun kita belum tahu alamat rezeki kita. Kita pernah enggak kadang-kadang begini. Misalkan ya jalan raya ke arah sana. Jalan ke arah sana. Ini ada pom bensin. 500 meter kemudian ada pom bensin. Kalau nalarnya akal, itu mesti yang ini yang paling laku. Iya kan? Benar apa enggak? Yang ini yang paling laku. Tapi berapa banyak orang lewat yang itu enggak kepengen ngisi, begitu lewat yang satunya kepengen ngisi. Benar apa enggak? Kita lapar mau cari warung di perjalanan. Kita jalan kan harusnya ini warung, sebelah sini warung. Harusnya orang milih yang lebih dekat kan. Udah banyak ketika orang tuh lewat yang dekat nggak kelihatan, lewat yang jauh baru kelihatan mampir. Pernah enggak kita seperti itu? Saya pernah berapa kali tuh mau mampir ke warung, cari warung. Subhanallah ketika saya sudah mampir ke warung itu, saya lihat, sebelumnya ada warung ternyata nggak sadar. Itulah caranya Allah ngasih rezeki. Cecak itu bisa terbang enggak? Makanannya semua hewan yang bisa terbang. Anda bayangkan harusnya kalau dipikir pakai logika, cecak itu mati kelaparan semuanya. Harusnya loh. Lah gimana hewan yang enggak bisa terbang makanannya bisa logika. Bisa makan enggak harusnya cecak ini? Enggak bisa. Tapi gimana Allah menjadikan nyamuk itu lupa sampai nyamuk itu digiring ke dekat mulutnya cecak. Cecaknya tinggal makan, menjulurkan lidah. Inilah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Beb, saya tuh kepengen dapat rezeki yang tidak terduga-duga. Caranya gimana? Istighfar, kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa tuh naati perintah, jauhi perbuatan yang dilarang. Sampai pada saat kita berbuat dosa, istighfar. Pada saat lagi, istighfar. Bahkan istighfar itu pun tetap kita baca sekalipun kita tidak berbuat dosa. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita sebenarnya selalu berada dalam kekurangan di dalam memenuhi haknya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jelas semuanya masalah rezeki? Jelas ya? Alhamdulillah. Silakan kalau ada yang mau nanya. Ya. Mas Romi. Romi mana Romi? Roni, Mas Roni. Ya Mas Roni. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya tentang permasalahan kerja tadi, Beb. Yang dimaksud batasan gerak kerja itu seperti apa ya? Misalkan ataukah kita harus ngedur 6 jam kerja atau berapa jam sunahnya gitu, Beb? Matur nuwun. Berapa jam kita harus bekerja ya? Berapa jam kita harus bekerja? Tidak ada batasan khusus untuk kerja. Yang penting satu, ibadah kita yang wajib itu tidak terlalaikan karena kerja kita. Nah, jangan sampai karena kerja akhirnya tidak sholat, itu yang tidak boleh. Jangan sampai karena kerja akhirnya kehilangan banyak kesempatan untuk misalkan menghadiri majelis ilmu. Jadi kerja kita silahkan, tapi jangan sampai kerja kita itu mengganggu amal soleh kita semuanya. Cukup itu aja. Saya mau kerja dari pagi sampai malam, silahkan, ya monggo, terserah. Tapi kalau kamu kehilangan amal soleh, kehilangan banyak kesempatan untuk sholat berjamaah ada di masjid, kehilangan kesempatan untuk misalkan duduk bersama dengan anak dan istri, ya berarti hidupnya nggak berkah dong kalau gitu. Jadi kita yang pandai membagi waktu sendiri, kerja kita jangan sampai mengganggu kewajiban kita
dan jangan sampai ganggu ibadah kita kepada Allah. Dan termasuk kewajiban kan kita kumpul sama anak istri kan termasuk kewajiban, jangan sampai mengganggu itu semuanya. Dulu saya pernah didatangi sama satu orang ini bertanya, Ustadz, bagaimana sih resepnya agar rezeki saya ini berkah? Lah saya bilang, ya resepnya ya kerja yang halal, saya bilang begitu. Dan orangnya malah curhat, saya ini kagum dengan ayah saya. Loh, kagum kenapa? Iya Ustadz, ayah saya itu hartanya itu dinikmati sampai keturunan yang kesekian bisa. Padahal ayah saya itu bukan ahli ekonomi, bukan ahli marketing dan lain sebagainya. Di ayah saya itu tiap hari sebelum subuh udah bangun. Subuh kemudian sholat subuh berjamaah di masjid, setelah itu pulang ke rumah, waktunya pagi sarapan, jam 8 buka tokonya. Buka toko dia sampai zuhur, kan karena jaga sendiri, zuhur ditutup tokonya sholat zuhur dan makan siang. Tuh saatnya sholat zuhur mau ada yang beli satu rombongan ya ditolak. Saatnya sholat zuhur, kalau mau ya tunggu. Selesai nanti makan siang, buka toko lagi sampai asar. Asar dia tutup, sholat asar, saya tuh menunggu maghrib ya ibadah, benar maghrib isya ibadah di masjid, padahal isya mungkin kalau ada tamu-tamu dan lain sebagainya, tapi udah gak urusan kerjaan sama sekali, ketemu kerjaan lagi baru besok. Kalau sampai ada malam orang datang ke sana tanya urusan kerjaan enggak ditemui, enggak ada urusan kerjaan besok. Subhanallah itu hartanya katanya berkahnya sampai keturunan yang kesekian. Lah kok saya ini kok enggak bisa seperti itu padahal saya sudah belajar ilmu ekonomi, marketing, jam 11 malam nerima telepon urusan kerjaan. Itu saya bilang ya itu rahasianya. Dulu tuh rata-rata orangnya itu orang soleh. Orangnya itu orang yang hidupnya berkah, akhirnya rezekinya pun juga berkah. Jadi kerjalah kita dengan waktu yang tidak mengganggu ibadah kita. Dan kalau Anda masih maqamul asbab, ibadahlah Anda, tapi juga Anda harus memikirkan waktu untuk Anda kerja. Begitu, jelas ya? Ada lagi, monggo. Ya udah yang depan, mic-nya sudah di sini. Yang depan tuh. Ini selesai tuh nih. Di sebelah sana ya Mas Rani ya. Bismillah. Assalamualaikum Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya tentang rizki. Bagaimana sih cara melatih hati agar bisa qanaah terhadap rizki yang sudah Allah tentukan kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sih agar kita bisa qanaah terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kita? Resepnya kita jangan menganggap rezeki itu cuma hanya harta. Kesehatan itu lebih berharga daripada harta. Ada orang punya duit banyak tapi karena sakit makannya itu dijaga. Dia kalau memakan daging enggak boleh. Makan ayam bakar enggak boleh. Bolehnya apa? Makan jagung. Makanannya sama kayak makanannya ayam. Ayam makannya apa? Jagung. Dia makan ayam enggak boleh, dia bolehnya makan. Tapi punya duit miliaran, gimana? Ada manfaatnya enggak? Enggak ada. Jadi kenapa kok kita enggak bisa qanaah? Karena fokusnya rezeki itu materi. Lah kesehatan yang kita miliki, kelonggaran waktu yang kita miliki, ketenangan hidup kita semuanya, itu termasuk bagian daripada rezeki, bagian daripada rezeki, begitu. Makanya itu juga harus disyukuri. Dan orang itu kalau bisa mensyukuri yang sedikit nanti Allah akan tambah. Orang qanaah itu karena qanaah kanzun la yafna. Qanaah itu adalah gudang kekayaan yang tidak akan hilang. Orang yang qanaah itu orang yang paling bahagia. Qanaah itu orang yang paling bahagia. Sekaya apapun seseorang kalau enggak qanaah dia enggak akan bahagia. Ada orang kaya raya, punya harta, Masya Allah berlimpah ruah. Tapi yang selalu dipikir gimana caranya nambah dan lain sebagainya. Akhirnya dia enggak bisa berbahagia.
Tapi ada orang tiap dapat dikit merasa cukup. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Lah kalau seperti itu sama Allah ditambah terus rezekinya. Ditambah terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukuri yang sedikit, nanti kita baru dikasih yang banyak. Latihan kornah kita tuh harus bisa bahagia dengan apa yang kita miliki. Nanti Allah akan memberikan rezeki apa yang belum kita miliki. Contoh. Nabi udah ngajarin, caranya gimana? Lihat yang di bawah, jangan lihat yang di atas. Punyanya baru sepeda motor, jangan lihat yang mobilnya Alphard. Kapan saya punya Alphard? Loh, dari sepeda motor Honda tahun 70 mau naik langsung ke Alphard. Stres. Nanti. Kamu punya sepeda motor? Lihat orang yang tidak punya sepeda motor yang hanya naik sepeda. Oh syukur alhamdulillah bisa punya sepeda motor. Jadi lihat yang di bawah untuk urusan dunia, itu resep yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Orang itu kalau dia tahu dirinya enggak punya, tapi lihat orang yang lebih enggak punya, biasanya nanti dia terhibur. Oh saya masih punya ini, kasihan dia enggak bu. Ada orang, makanya hidup ini kadang-kadang lucu, wang sinawang ya. Ada orang banyak harta berlimpah ruah. Tapi dia sedih karena sama Allah belum dikasih keturunan. Ada orang yang pusing gara-gara kebanyakan anak. Betul apa enggak? Yang bahagia siapa? Yang mensyukuri nikmat yang dia terima. Itulah yang bahagia. Gitu. Monggo, ayo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib izin bertanya, Habib bagaimana cara agar kita menentukan cita-cita yang baik dalam hidup? Karena banyak sekali anak muda sekarang itu, termasuk salah satu teman saya pernah nanya, boleh nggak sih sebenarnya kita ini punya target dalam hidup, misalkan untuk mencapai pekerjaan tertentu atau mungkin menggapai salah satu apa yang dia inginkan dari kecil gitu, Bib. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh enggak orang punya cita-cita yang tinggi? Pengen jadi presiden, pengen jadi ketua partai misalkan begitu, pengen jadi orang pejabat, pengen jadi artis terkenal misalkan. Boleh atau enggak? Asalkan pekerjaannya halal, yang dituju halal dan cara memperolehnya juga halal, maka tidak ada masalah. Orang itu disuruh himmahnya itu suruh punya semangat yang tinggi. Semangat yang tinggi. Saya kepengen, makanya kalau punya santri baru belajar baca kitab, kamu jangan kepengen jadi misalkan saya kepengen jadi ustadz di kampung. Jangan cita-citanya jangan itu dulu. Nek takdirnya nanti itu enggak apa-apa. Tapi cita-citanya jangan itu dulu, cita-citanya apa? Jadi mufti. Jadi ulama kelas internasional. Jadi Syekh Yasin Al-Fadani itu membawa nama harum Padang di seluruh dunia. Orang penasaran, Padang itu di mana? Sumatera. Kenapa? Karena ada Syekh Yasin Al-Fadani. Siapa tahu nanti muncul ulama Syekh siapa? As-Solowi. Oh, Solo sampai terkenal. Kenapa? Oh ternyata ada ulama Syekh As-Solowi. Syekh Yasin itu gelarnya apa? Musnidud dunya, pemegang sanad terhebat di dunia. Pemegang sanad terhebat ada di dunia. Itu. Sampai-sampai semua ulama dunia itu punya sambungan sanad kepada beliau. Terkenal. Orang bingung sama Padang. Kenapa? Gara-gara Syekh Yasin Al-Fadani, namanya harum. Cita-cita itu harus setinggi langit, tapi untuk memperolehnya juga harus dengan cara yang halal, harus dengan ikhtiar, doa dan lain sebagainya. Nanti dia insya Allah akan mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu. Nah ditambah lagi diniatnya yang bagus-bagus. Saya pengen jadi dokter yang punya rumah sakit, niatin. Nanti saya insya Allah akan membantu orang-orang yang kesusahan. Saya akan jadi pengacara, saya akan membantu orang yang tertindas. Pokoknya niatkan yang baik-baik, bercita-citalah setinggi langit, itu enggak masalah. Nah, perkara nanti sama Allah dijadikan atau
tidak, maka kita harus punya keyakinan yang Allah pilihkan untuk kita itulah yang terbaik. Begitu. Jelas ya? Saya rasa cukup, udah jam 9. Untuk penanya yang belum sempat bertanya, mohon maaf. Insya Allah nanti kita berjumpa lagi di pertemuan yang berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Permohonan doa. Mas Yun, ada yang titip doa enggak Mas Yun? Permohonan doa untuk yang akan menikah, Dito bin Muhammad Halim dan Mbak Dania, 1 Oktober akan nikah, dan juga yang punya hajat Febrian bin Fasihin, dan siapapun juga yang punya hajat menitipkan hajatnya kepada kita semuanya, enggak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Semoga Allah kabulkan semua hajatnya, Allah berikan keberkahan di dunia dan di akhirat, dan semoga semua yang hadir yang punya cita-cita Allah kabulkan semua cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah jami'a syamil makbulah fi khairi dunya wal akhirah. Anu laftah alaina wa alaikum futuhal arifin wa faqihna yakum fid din wa alimna wa iyyakum ta'wil wa hadina wa iyyakum ila sawa'is sabil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Suratul mustaqim suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebagaimana kemarin untuk yang tadi menyimak bab rezeki, saya mau nanya bab nasib sama rezeki tadi bisa dipahami dengan jelas apa enggak? Nah, kalau bisa kirim WhatsApp ke admin Ngaji Senin ya Mas Juan, 08157661005. 08157666105. Saya kemarin nanya tentang bab tauhid, saya takut ada nggak jelas. Ternyata Masya Allah jawabannya rata-rata jelas, bisa dipahami dan sebagainya. Ini bab rezeki bisa dipahami atau tidak? Nah, kirimkan tanggapannya ke admin Ngaji Senin, Mas Juan 08157666105. Kita berjumpa di Senin yang akan datang insya Allah. Masih melanjutkan kitab Ar-Risalatul Jami'ah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyyati iqdi jami'a hajati واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.